Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat di tengah situasi negara dunia yang saat ini masih dalam musibah. Kita berdoa semoga musibah virus corona ini segera berlalu. Salat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan dengan sholawat kepada beliau segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala dosa kita diampuni, dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang insya Allah sebelum kita melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab 4, saya akan sedikit memberikan materi ini juga tentang karakter sebenarnya. Lebih ke tips dan trik bagaimana caranya kita menghafal dengan mudah. Hafalan kita menjadi kuat, tidak mudah lupa. Ya. Ini saya ambil materi ini dari kitab Ta'limul Muta'allim karyanya Syekh Imam Az-Zarnuji. Kitab ini adalah salah satu kurikulum utama di seluruh pesantren. Biasanya setiap pesantren pasti mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim. Ini kitab tentang murid dan guru. Itu dijelaskan semua tentang adab guru terhadap adab murid terhadap guru. Kemudian bagaimana cara memilih guru, bagaimana cara memilih teman, semuanya dijelaskan di sini tentang akhlak, tauhid. Nah, karena kajian ini adalah tematik, saya akan memilih tema tentang faslun fi ma yurisul hifz wa fi ma yurisul nisyan. Ini ada di bab 12 dalam kitabnya, yaitu tentang hal-hal yang membuat hafal dan mudah lupa. Marilah kita mulai materi pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai materi ini dan mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Bentar. Di sini dijelaskan wa aqwa asbabul hifz al-jaddu wal muwazibatu wa taqlilul ghuda wa salatul lail wa qiraatul Qur'an min asbabil hifz. Bahwa beberapa sebab kuatnya hafalan, yaitu yang paling kuat menyebabkan mudah hafal adalah kesungguhan. Wa aqwa asbabul hifz al-jaddu, man jadda wajada. Karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Al-jaddu. Jadi yang paling utama yang menyebabkan hafalan kita itu yang menyebabkan hafalan kita kuat itu adalah al-jaddu, bersungguh-sungguh, kesungguhan. Yang paling utama penyebab kita kuat hafalannya adalah karena kesungguhan kita dalam menghafal. Yang kedua, wal muwazibatu adalah kontinuitas atau konsisten. Jadi ketika kita menghafal materi apapun itu,
Kalau kita konsisten dan bersungguh-sungguh, pasti itu hafalan akan kuat. Ini berlaku juga untuk segala hal materi ya. Misalkan kita belajar tentang teori, tentang pariwisata, perhotelan, semuanya. Itu yang paling utama adalah kesungguhan dan kontinuitas. Yang ketiga adalah otaklilul ghoda, mengurangi makan. Ya. Bentar, ganti warnanya. Mengurangi makan. Oke. Mengurangi makan. Kemudian mengurangi makan. Kemudian sholat di malam hari. Ya. Wassalatul lail. Ini adalah salah satu penyebab hafalan kita menjadi kuat. Belajar kita mudah masuk. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah salah satu penyebab hafalan seseorang menjadi baik. Sorry. Qila, teks Arabnya ya, dilihat. Qila laisa syai'un azidu lil hifzi min qiraatil Quran nazrun wal qiraatu nazrun afdalu liqouli alaihi salatu wassalam a'dhamu a'mal ummati qiraatul Quran nazrun. Jadi dikatakan bahwa tiada sesuatu yang lebih bisa menguatkan hafalan seseorang kecuali membaca Al-Quran dengan menyimaknya. Salah satu yang menyebabkan hafalan kita itu baik adalah kita sering membaca Al-Quran. Baca Al-Qurannya dengan nazron, dengan melihatnya. Membaca Al-Quran yang dilakukan dengan menyimak itu lebih utama. Jadi kita melihat bacaan Al-Quran tulisannya itu lebih utama daripada kita membaca tidak melihat tulisannya. Artinya daripada kita menghafal ya. Maksudnya daripada kita membaca dengan menghafal. Itu lebih utama kita melihat tulisannya. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan menyimak tulisannya. Ini adalah salah satu tips, trik, amalan yang membuat hafalan kita, otak kita, pikiran kita menjadi lebih mudah dan kuat dalam menghafal. Selanjutnya, lihat di sini. Wa ra'a Shaddad bin Hakim ba'du ikhwanihi fil manam faqala li akhihi ayyu syai'in wajadtahu anfa' qira'atul Qur'an nazron. Jadi Shaddad bin Hakim itu pernah ditanya atau pernah bermimpi bertemu dengan temannya yang mati, yang sudah meninggal ya, dia bermimpi. Lalu dia bertanya, fil manami, di dalam mimpi itu bertanya kepada saudaranya itu, perbuatan apa, amalan apa yang engkau rasakan lebih bermanfaat? Kemudian temannya itu menjawab membaca Al-Quran dan menyimak tulisannya. Ini adalah Shaddad bin Hakim, ini adalah ulama ya. Mimpinya orang yang soleh itu adalah mimpi yang sebagai ibrah buat kita. Jadi itu adalah mimpi petunjuk. Di amalan yang paling bermanfaat yang dirasakan orang yang telah meninggal adalah membaca Al-Quran dengan menyimak tulisannya. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Az-Zarnuji ini meneruskan di dalam kitabnya ini, wa yaqulu 'inda raf'il kitab,
Wa yaqulu 'inda raf'il kitab bismillahi wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sampai dengan ya adadil aliyil azim al azizil halim adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidin wa daharul dahirin. Kemudian ba'da kulli maktubatin amantu billah al-wahidul ahadul haq al-wahdahu la syarikalah wa kafarat bima siwa. Ini adalah salah satu doa yang dibaca ketika kita termasuk penguat hafalan ketika mengambil buku berdoa bismillah wa subhanahu walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la haula wa la quwata illa billah sampai akhir. Ini ya. Ini artinya wala quwata illa billahil aliyil azim al-azizil aliyil adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharul dahir. Kemudian itu ketika kita mengambil buku yang membaca doa ini. Jadi ketika kita belajar buku paket nih, kita ambil, kita baca doa ini. Nah, setelah itu kemudian setelah selesai menulis, setiap selesai menulis nih, menulis ya, setiap selesai menulis materi atau menulis apapun tentang ilmu itu kita berdoa. Amantu billahil wahidil ahadul haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Ingat ya. Jadi ketika kita mengambil buku ada doanya yang di atas yang tadi, dan ketika kita menuliskan materi setiap kita selesai menulis berdoa ini amantu billah wahidil ahadul haq wahdahu la syarikalah wa kafarat bima siwa. Wa kafartu bima siwa. Itu adalah doa yang dibaca untuk menguatkan hafalan. Kemudian ini adalah salah satu syair atau syair ya, puisi yang ditulis oleh Syekh Imam Az-Zarnuji, bagaimana beliau menasihati kita semua, mengingatkan bahwa bagaimana caranya kita agar hafalan itu menjadi kuat. Di sini dijelaskan wa yuksaru salata ala nabi alaihi salam fa in dzakarahu rahmatan lil alamin. Qala Syafi'i radhiyallahu an syakautu ila waqi'i su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdz fadlan minallah wa fadlullah la yu'til lil 'asi. Dengan banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah salah satu amalan doa agar kita hafalannya menjadi kuat, ilmu kita cepat masuk. Karena sholawatlah yang menjadi zikir seluruh alam. Seluruh alam ini adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini seperti yang ada dalam syair Imam Syafi'i ya. Ulama besar, 7 tahun beliau hafal Al-Quran. 30 juz. Ini kata Imam Syafi'i dalam syairnya, syakautu ila waqi'i. Guru ya, Kiai Waqi' itu adalah guru Imam Syafi'i. Aku laporkan kepada Kiai Waqi', hafalanku lemah, su'a hifdzi. Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Ia menunjukiku, memberikanku nasihat, petunjuk bahwa tinggalkanlah maksiat.
Kemudian dilanjutkan, hafalan itu sebagai anugerah dari sisi Allah, kata Kiai Waki, orang yang maksiat tidak diberi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan. Hafalan adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan Allah, dan orang yang maksiat itu jauh dari Tuhan apabila dia tidak menyadari maksiat dan bertobat. Begitu yang dikatakan oleh syairnya Imam Syafi'i. Teman-teman semuanya, jadi itu adalah beberapa hal, tips dan trik yang harus kita lakukan ya, untuk menguatkan hafalan kita. Kemudian selanjutnya, Imam Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'lim Muta'alim ini, mengatakan bahwa sini ya, wasiwaku wa syarbul asli wa aklul kandar mas sukri wa aklul ihda wa ashirina zaibah. Jadi artinya adalah amalan, salah satu kegiatan yang menyebabkan hafalan dan otak kita itu cepat menerima materi atau ilmu dari seorang guru, itu adalah selanjutnya adalah bersiwak. Ada yang sebagian ulama mengatakan bahwa gosok gigi itu termasuk siwak, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa bersiwak ya dengan siwak. Biasanya kalau orang haji itu kan bawa siwak ya. Nah itu sebelum sholat bersiwak, sebelum belajar bersiwak gitu ya. Kemudian minum madu. Kemudian makan kandar atau kemenyan putih. Kandar atau kemenyan putih ini dari Arab Saudi ya. Dia tuh kayak semacam kemenyan yang dari sini tapi dia putih warnanya. Di mulut tuh dimakan. Nah itu salah satu yang menyebabkan hafalan kita kuat. Dicampur gula dan menelan buah zabib, makan buah zabib merah 21 butir setiap hari. Kismis ya, kismis. Makanan-makanan dari Arab yang menyebabkan hafalan kita kuat, otak kita encer. Kesemuanya dapat mempermudah hafalan, lagi dapat mengobati berbagai macam penyakit. Dan segala sesuatu yang bisa mengurangi pelendiran dahak dan mengurangi pelemahan kulit badan diakibatkan terlalu banyak makan adalah juga bisa memperkuat hafalan. Banyak minum ya, menghilangkan lendir, dahak, itu juga menguatkan hafalan. Jadi jangan terlalu banyak makan gorengan yang berminyak, itu tidak baik untuk hafalan kita. Kemudian sesuatu yang membanyak lendir dan dahak, segala sesuatu yang memperbanyak lendir, dahak di tenggorokannya, itu akan membuat orang menjadi pelupa. Makanan berminyak, berlemak tinggi itu menyebabkan orang menjadi cepat lupa. Teman-teman semuanya yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tadi adalah beberapa hal yang kita lakukan untuk menyebabkan hafalan kita itu jadi baik ya. Kita tuh jadi kuat hafalannya. Jadi banyak yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji. Dan bersiwak intinya adalah menjaga kebersihan mulut. Bersiwak, kemudian menghindari makanan-makanan yang berlemak, kemudian membaca doa, kemudian minum madu, memakan kismis, banyak tadi disebutkan. Yang semuanya itu adalah untuk menguatkan hafalan kita, membuat pikiran kita ini jernih, membaca Al-Quran, amalan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu adalah untuk merangsang pikiran kita, kemudian makanan yang kita makan juga bernutrisi, bervitamin, kandungannya baik, akhirnya menyebabkan pikiran dan otak kita ini menjadi lancar, hafalan menjadi lancar. Begitu ya. Semoga materi pada kali ini dipahami oleh kita semua.
kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Insya Allah kita lanjut ke bagian yang kedua nanti ya. Tadi kan hal-hal yang menyebabkan hafalan itu kuat, kemudian apa nanti yang menyebabkan hafalan itu lemah. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya, di video selanjutnya. Terima kasih, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.